Kalau bukan Allah yang mendirikan rumah, sia-sialah pekerjaan tukang yang mendirikannya. Mendirikan bangunannya, tukang yang mendirikan. Tapi kalau Tuhan tidak membangun, sia-sia. Makanya di dalam rumah harus ada hadirat Tuhan. Kalau bukan Allah yang melindungi kota, para penjaga tidak ada gunanya. Saya ulang lagi ayat tadi, tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang yang dikasihnya mendapat istirahat yang baik. Bahkan Matius 6 ayat 33 katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Karena apa? Makanan, minuman, pakaian dan rumah Tuhan akan sediakan. Tidak perlu khawatir. Yang seperti itu dicari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Burung pipit di udara, bunga bakung, Tuhan hiasi. Burung pipit aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang jauh lebih berharga dari semuanya itu. Amin. Percayalah, Tuhan hadir. Kita ambil contoh dari satu keluarga yang luar biasa. Obed Edom. Pernah dengar Obed Edom? Raja Daud aja belajar dari Obed Edom. Raja Daud, raja terbesar Israel, belajar dari Obed Edom. Obed Edom itu dikenal ketika 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Karena Tuhan tinggal di rumahnya. Diberitakanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengambil tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Sebelumnya Daud mau bawa tabut Tuhan untuk ke rumahnya, ke kotanya. Tapi di tengah jalan kepleset. Lalu ada orang mau pegang, Uza namanya. Menjaga supaya tabut itu nggak jatuh. Dia pegang, yang pegang mati. Daud kesel, ya udahlah nggak usah, tabutnya biar di sini aja. Tapi kita lihat, masalahnya bukan pada tabutnya. Daud kesel, tabut ini bikin orang mati. Tapi dia lihat di rumah Obed Edom, tabut ini memberkati keluarga Obed Edom. Bukan masalahnya bukan pada Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Amin. Ada orang ketemu saya, ya lagi ngurangin karyawan, terus pas saya di depan kemarin ketemu, ya Pak, saya bilang semoga lebih sukses di tempat yang baru. Terus dia bilang, ya Pak, saya lagi tes di perusahaan, perusahaan yang lebih besar dari ini. Semoga diterima. Karena apa? Saya bilang, kadang-kadang rejection, penolakan, putus kontrak, putus kerja adalah redirection. Ngerti redirection? Tuhan mengarahkan ke tempat yang lebih baik. Perusahaan itu lebih besar, saya bilang. Semoga sukses di tempat itu. Tuhan berkati. Oh, iya Pak, ya udah semangat lagi. Jadi kadang-kadang kita nyalain Tuhan. Kenapa ini terjadi? Amin. Kenapa Tuhan? Ya Tuhan siapkan sesuatu yang lebih besar atau lebih tepat buat kita. Atau Tuhan sedang menyelamatkan kita. Rejection is redirection. Kadang-kadang rejection is protection. Tuhan sedang melindungi kita. Entah dari apapun juga yang kita nggak tahu. Jadi percaya pada Tuhan. Obed Edom menerima tabut perjanjian. Rumahnya saya nggak tahu ukurannya berapa. Dia baru dengar ini tabut bikin orang mati. Salah pegang, salah sentuh, mati orang. Kalau ada benda seperti itu, saudara akan taruh di rumah apa enggak? Halo? Taruh di rumah apa enggak? Ini ada trafo listrik 10.000 volt, salah pegang, jangankan dipegang, kalau kita tunjuk aja bisa nyamber kayak kesetrum, kayak petir gitu.
20.000 volt misalnya. Bahaya nggak? Bahaya, salah pegang mati. Tapi Obed-Edom menerima. Tabut itu tinggal di rumah dia dan dia diberkati Tuhan. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom. Tabut perjanjian berbicara tentang hadirat Tuhan. Amin. Ke Mazmur 127 tadi, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau Tuhan gak ada di dalam rumah kita, sia-sia. Engkau tidak perlu membanting tulang dan memeras keringat dari pagi buta sampai larut malam karena takut kelaparan. Sesungguhnya Allah ingin agar orang yang dikasihinya mendapat istirahat yang layak. Kalau Tuhan hadir di rumah kita, kita bisa beristirahat dengan layak. Amin. Hadirat Tuhan menenangkan, hadirat Tuhan menyembuhkan, memulihkan yang tadinya stres. Ketika kita punya hadirat Tuhan, tinggal panggil Yesus kok. Enggak usah ribut, butuh healing. Tuhan yang menyembuhkan kita. Tinggal panggil Yesus, Yesus. Apa? Engkau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Hilang itu semua stres, rasa takut, baca firman Tuhan. Tuhan ada di dalam kita, amin. Bagaimana Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom dan kita lihat yang luar biasa, saya belajar dari Obed-Edom. Orang yang sangat mengasihi Tuhan. Obed-Edom punya anak 8. Dulu saya pernah bagikan 8 anak Obed-Edom. Masing-masing nama anaknya punya arti. Anak-anak Obed-Edom 1, pertama Semaya. Artinya Yehova telah mendengar, Tuhan telah mendengar. Yang kedua Josabat. Yehova memberi, Tuhan memberi. Orang bisa ngasih nama anak Yehova memberi artinya apa? Rasa terima kasih kan ya. Berterima kasih karena Tuhan mendengar, Tuhan memberi. Yoah, yang ketiga, saudara dari Tuhan. Merasa bersaudara dengan Tuhan. Karena begitu dekat dengan Tuhan. Yang keempat, Sakar. Mengupahi, memberi upah. Dari penyertaan dia, pelayanan dia, dia merasa ya ini upah yang Tuhan berikan. Merasakan kebaikan Tuhan maka dia bilang Tuhan memberi upah. Netanel anak kelima, hadiah dari Allah. Lagi-lagi semua dia katakan dari Tuhan. Artinya apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Amiel anak keenam, umat pilihan Allah. Dipilih oleh Tuhan. Yang ketujuh Isakar, tadi Sakar ini Isakar. Artinya penghargaan. Yang kedelapan, susah bacanya, Peuletai, my works, perbuatan-perbuatannya Tuhan. Semua itu adalah menunjukkan betapa dia berterima kasih pada Tuhan, amin. Hati yang bersyukur pada Tuhan. And now let the weak say, I am strong. Dimulai dari give thanks with a grateful heart. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih pada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Give thanks to the Holy One. Semua nama anak-anaknya Obed-Edom menunjukkan rasa syukur dia kepada Tuhan. Amin. Banyaklah bersyukur pada Tuhan, apapun keadaan kita. Dan Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa, berlimpah, berlimpah, dan berlimpah. Yang seringkali jadi masalah Bapak Ibu Saudara, penutup Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu, tahu ya ayat ini, dan mengetok. Suka lihat gambarnya enggak? Tuhan Yesus depan pintu lagi mengetuk.
Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Surat ini ditulis kepada jemaat. Surat ditulis untuk gereja. Tapi kenapa Yesus berada di luar pintu? Yesus berada di luar pintu gereja. Yesus berada di luar pintu rumah. Pertanyaannya, apakah Yesus saat ini sedang berada di luar pintu atau di dalam pintu rumah kita, Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita ibadah gereja, kita kasih persembahan, kasih perpuluhan. Orang lihat kita beragama, tapi ternyata Yesus ada di luar pintu rumah kita. Amin. Hari ini sebagai penutup kita koreksi diri kita. Apakah Yesus ada di dalam rumah kita? Apakah dia hadir di tengah-tengah kita? Yang Mazmur 127 katakan tadi, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia. Kalau Tuhan tidak ada di dalam rumah kita, sia-sia. Jangan-jangan Tuhan Yesus lagi ada di luar rumah kita, mengetok pintu kita. Hari ini kita kembali pada Tuhan, periksa Tuhan adakah Engkau? Pertama dalam hati kita, yang kedua di dalam rumah kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, apakah Tuhan bersama kita? Kalau Tuhan bersama kita, kita lihat seperti Obed-Edom tadi, semua apa yang dia alami bisa kita pelajari dari nama anak-anaknya. Mentaati Tuhan, mendengar dari Tuhan, menerima pemberian dari Tuhan, lalu saudara dari Tuhan, harga dari upah mengikut Tuhan, hadiah dari Tuhan, umat pilihan Allah, terus penghargaan dari Tuhan, dan terakhir perbuatannya Tuhan. Kita bisa melihat semua itu dalam hidup kita. Amin. Saya undang worship leader singer.